Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan RPS mata kuliah teori dan terapan manajemen strategis dan perencanaan pembangunan. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching. Sesi pertama manajemen strategis oleh Bapak Dr. Eko Budi Santoso, dan sekarang di sesi kedua setelah UTS adalah perencanaan pembangunan yang diampu oleh Ibu Etin Indrayani. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Berikut saya perkenalkan profil saya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang teori, konsep, dan peralatan analisis perencanaan pembangunan. Yang tentunya pada akhirnya diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan alternatif kebijakan pembangunan. Nah, berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perencanaan pembangunan mendiskusikan mengenai teori perencanaan pembangunan, menemukan permasalahan pembangunan suatu negara atau suatu daerah, model-model analisis dan pendekatan yang digunakan, mengidentifikasi alternatif kebijakan pembangunan sesuai perkembangan lingkungan strategisnya. Kemudian metode pembelajaran dilakukan secara daring, baik sinkronus menggunakan Google Meet maupun asinkronus menggunakan Google Classroom. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajarannya berupa ceramah dan diskusi, studi kasus, praktek menggunakan model-model dan teknik analisis perencanaan pembangunan. Berikut pokok bahasan selama setengah semester yang terkait dengan perencanaan pembangunan, yaitu konsep dasar perencanaan pembangunan, model dan analisis perencanaan pembangunan, proses dan dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan. Berikutnya adalah strategi sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pendekatan perencanaan pembangunan di beberapa negara, terutama perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan selanjutnya adalah perkembangan penelitian terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan. Referensinya baik yang terkait dengan e-book, electronic journal, ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, ini adalah beberapa buku-buku yang menjadi referensi pada perkuliahan ini. Nah, e-booknya nanti dapat Anda akses di Google Classroom. Di samping e-book juga referensi perkuliahan ini juga ditunjang dengan jurnal-jurnal, terutama publikasi-publikasi terbaru yang terkait dengan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Tentu saja referensi ini tidak terpaku pada apa yang disampaikan di sini. Anda juga dapat mengeksplor dan menemukan lebih referensi-referensi lainnya sepanjang yang relevan dan terkait dengan perkuliahan ini. Bagaimana mencari dan mendapatkan referensi yang tadi sudah disampaikan? Anda bisa mendownloadnya secara gratis atau meminjam e-booknya untuk batas waktu tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial penggunaannya bisa Anda simak berikut ini. Atau Anda bisa mengakses pada link-link YouTube di channel referensiku yang juga saya sertakan pada video ini. Selamat mencoba ya.
Jika Anda membutuhkan e-book berbahasa Indonesia, Anda dapat mendownload aplikasi Ipusnas. Aplikasi ini bisa didownload berbasis desktop di laptop Anda atau berbasis Android jika ingin menggunakan versi smartphone-nya. Buku-buku ini bisa Anda pinjam untuk batas waktu tertentu. Jika Anda masih membutuhkan, Anda bisa memperpanjangnya kembali, kecuali buku itu tidak tersedia. Anda bisa melakukan reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Berikut adalah bagaimana cara mudah dan cepat memanen artikel jurnal menggunakan aplikasi Publish and Farish. Langkah pertama, download aplikasi dan lakukan instalasi di desktop Anda. Publish or Farish disediakan oleh Harshin.com. Ini gratis untuk penggunaan non-profit atau pribadi. Silakan merujuk ke perjanjian lisensi pengguna akhir untuk syarat dan ketentuannya. Nah, pada informasi download, silakan klik link untuk mendownload sesuai dengan operating system pada laptop atau komputer Anda. Apakah menggunakan Windows ataukah Mac? Lakukan double klik, maka akan secara otomatis proses download akan dilakukan. Nah, pengembangan Publish or Farish ini dilakukan sejak tahun 2006 oleh seorang profesor bidang manajemen di Universitas Middlesex bernama Anne Will Harshin. Software ini dijanjikan akan tersedia gratis selamanya untuk siapapun. Nah, setelah Anda masuk ke website Harshin.com, nah kita dapat mengeksplor apa saja persyaratan-persyaratan atau requirement yang diperlukan untuk menginstalasi aplikasi ini. Perangkat lunak Publish or Farish tersedia untuk aplikasi baik Microsoft Windows maupun Apple Mac. Sebenarnya apa sih Publish or Farish itu? Publish or Farish adalah program perangkat lunak yang mengambil dan menganalisis sitasi akademik menggunakan berbagai sumber data. Saat ini Publish or Farish bisa menjangkau metadata termasuk Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science. Data sitasi mentah ini kemudian dianalisis dan dibuat metrik. Selanjutnya mari kita mulai lakukan instalasi. Double klik aplikasi yang tadi telah di-download dan kemudian ikuti langkah-langkah berikutnya sampai proses instalasi selesai. Proses ini sangat mudah, hanya tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Setelah proses download selesai, kemudian kita akan masuk ke tampilan dashboard dari Publish or Farish. Ini adalah dashboard dari Publish or Farish. Pada dashboard ini kita bisa lihat bahwa metadata yang bisa kita cari melalui Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science, dan lain-lain. Nah, kita bisa mulai memasukkan kata kunci atau baik dari judul maupun keywordnya. Dan kita bisa batasi jumlah output dari artikel yang akan kita cari. Kalau menggunakan Google Scholar itu bisa sampai dengan 1000. Tapi kita bisa batasi misalnya hanya 200 saja. Kemudian tahunnya juga kita bisa batasi hanya pada tahun-tahun terbaru. Misalnya di sini di input data dari 2015 sampai 2021. Selanjutnya kita tinggal klik share. Maka akan ditampilkan proses menampilkan artikel-artikel yang terkait dengan kata kunci ataupun judul yang telah kita ketikkan pada halaman dashboard tadi. Kita bisa menunggu sekitar beberapa detik atau menit untuk sampai proses selesai. Ini tadi sekitar 200 ya artikel yang saya inginkan. Walaupun maksimalnya kalau menggunakan Google Scholar itu bisa sampai dengan 1000 artikel kita panen dalam satu kali
pencarian. Nah, sekarang telah ditampilkan 200 publikasi yang siap disimpan lengkap dengan total sitasi, jumlah sitasi per tahun, serta H-index dan G-indeksnya. Selanjutnya kita bisa mulai memilih-milih atau membuka ya satu persatu output dari publikasi yang sudah kita peroleh. Jadi kita bisa lakukan pengecekan satu persatu publikasi yang kita peroleh, apakah berbentuk buku ataukah berbentuk jurnal. Tapi umumnya lebih banyak adalah publikasi jurnal. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita juga menemukan buku-buku, kemudian buku-buku yang tersedia juga di Google Book ya, atau publikasi lainnya, misalnya di ResearchGate dan lain-lain, atau di Akademia Edu dan lain-lain. Semua publikasi yang sudah terindeks oleh Google Scholar akan dapat ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah tadi kita masukkan. Silahkan dipilih-pilih atau dicek mana publikasi yang betul-betul relevan dan kita butuhkan. Kemudian untuk menyimpan hasilnya, silakan klik tombol Save, klik kanan pada hasil, lalu pilih Self Result. Kita dapat memilih format RIS untuk memudahkan diimpor ke aplikasi Mendeley atau aplikasi Reference Manager kita. Setelah file tersimpan, maka waktunya memasukkan hasil panen metadata referensi ini ke Mendeley kita. Klik aplikasi Mendeley di desktop, kemudian buatlah folder baru agar referensi yang sudah ada tidak tercampur dengan referensi yang akan kita buat baru dan memudahkan di dalam pengaturannya. Buatlah menggunakan tombol tambah folders di navigasi atau pilih create folder seperti pada tampilan berikut ini. Nah, sangat mudah bukan? Ratusan bahkan ribuan referensi dapat kita masukkan ke akun Mendeley kita hanya dengan beberapa menit saja. Nah, silakan import ya file RIS yang tadi sudah kita simpan. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan metadata yang kita import dari hasil panen kita di Publish or Perish. Selamat mencoba, semoga bermanfaat di dalam memperlancar tugas-tugas perkuliahan maupun untuk menulisan karya ilmiah akhir, baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.